Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, belajar biologi tentang jamur. Mungkin di antara kalian sudah banyak mengenal jamur dan bahkan sudah sering mengkonsumsi jamur, merasakan bagaimana enaknya jamur. Apa itu jamur? Jamur itu adalah salah satu organisme secara fisik nampak seperti tumbuhan, tetapi sesungguhnya dia berbeda secara struktur dan fisiologisnya. Seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan darinya. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak sekalian, para pelajar dan para pecinta ilmu biologi di mana saja berada, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, insya Allah kita akan pelajari ciri-ciri jamur. Yang kedua, kemudian kita akan pelajari klasifikasi jamur, contoh-contoh jamur, dan juga manfaat dari jamur. Oleh karena itu, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Selamat belajar dan semoga Kingdom jamur. Ciri-ciri jamur. Jamur memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah termasuk organisme eukariotik. Yang kedua, tubuh jamur ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Jamur yang multiseluler umumnya berbentuk hifa, dan hifa ini membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Inilah gambar jamur uniseluler dan multiseluler serta miselium. Miselium itu ada dua, yaitu miselium vegetatif dan miselium generatif. Miselium vegetatif berfungsi untuk menyerap makanan, sedangkan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Ciri yang ketiga, jamur tidak memiliki klorofil. Dan ciri yang keempat, dinding sel jamur tersusun atas zat kitin, bukan selulosa. Ciri yang ketiga dan keempat ini merupakan pembeda antara jamur dan tumbuhan. Cara jamur mendapatkan makanan ada 3 macam, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. Jamur saprofit adalah jamur yang mendapatkan makanan dari sisa organisme atau dari sampah. Contohnya adalah jamur merang atau Volvariella volvacea. Yang kedua adalah jamur parasit, yaitu yang hidup pada organisme lain yang masih hidup. Contohnya adalah jamur polipor yang hidup pada batang tanaman. Cara mendapatkan makanan yang ketiga adalah dengan simbiosis. Beberapa jamur bersimbiosis dengan tanaman tingkat tinggi membentuk mikoriza. Jamur menyediakan bahan anorganik bagi tumbuhan, dan jamur mendapatkan bahan organik dari tumbuhan. Sebagian jamur bersimbiosis dengan alga, yaitu ganggang hijau atau ganggang hijau biru, dan membentuk lichen atau lumut kerak. Klasifikasi jamur. Jamur diklasifikasikan ke dalam 4 divisi. Divisi Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Divisi Zygomicota dengan ciri-ciri tubuh berupa hifa yang tidak bersekat dan banyak mengandung inti sel.
menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual. Ciri yang ketiga, dinding sel mengandung zat kitin. Dan ciri yang keempat, tidak memiliki tubuh buah. Contoh divisi zigomikota. Yang pertama adalah jamur Rhizopus oryzae, yang disebut juga sebagai jamur tempe karena secara tradisional digunakan dalam pembuatan tempe. Yang kedua, Rhizopus stolonifer, yang hidup pada roti dan menyebabkan kerusakan roti. Yang ketiga, jamur Pilobolus, yang hidup di kotoran hewan. Divisi Ascomycota memiliki beberapa ciri, diantaranya tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. 2. Memiliki struktur khusus yang disebut askus. Hidup sebagai saprofit dan parasit. Beberapa di antaranya ada yang bersimbiosis dengan ganggang hijau atau ganggang biru hijau membentuk lichen. Contoh-contoh jamur Ascomycota. Yang pertama, jamur Saccharomyces. Saccharomyces disebut juga sebagai ragi, khamir atau yeast. Tubuhnya bersel satu. Jamur ini digunakan dalam pembuatan roti, tapai, dan minuman beralkohol. Yang kedua, jamur Penicillium. Jamur Penicillium ini hidup secara saprofit pada substrat yang mengandung gula, misalnya nasi, roti, dan buah yang sudah ranum. Basidiomycota memiliki beberapa ciri. 1. Tubuh jamur berukuran besar. 2. Miselium bersekat. 3. Basidiokarp berbentuk panjang, lembaran yang berliku atau bulat. Yang keempat, hidup sebagai saprofit dan parasit. Contoh-contoh jamur Basidiomycota. Yang pertama, Volvariella volvacea. Jamur ini dikenal sebagai jamur merang dan dapat dikonsumsi. Yang kedua, jamur Auricularia polytricha atau jamur kuping. Jamur ini juga dapat dikonsumsi. Yang ketiga, jamur Tremella fusiformis, yang dikenal sebagai jamur salju, sering digunakan untuk membuat sop. Divisi Deuteromycota. Ciri-ciri yang pertama adalah hifanya bersekat-sekat, tubuh berukuran mikroskopis, hidup sebagai saprofit pada makanan atau sampah, dan secara parasit. Jamur Deuteromycota sering disebut juga sebagai jamur imperfecti atau belum sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Contoh-contoh Deuteromycota. Yang pertama, jamur Candida albicans. Jamur ini bentuknya seperti ragi, hidup secara parasit, dan menyebabkan infeksi pada vagina. Contoh kedua, jamur Microsporum. Jamur ini menyebabkan penyakit kurap. Contoh ketiga, Helminthosporum oryzae. Jamur ini parasit, merusak kecambah dan buah, serta menimbulkan bercak hitam pada daun inangnya. Peranan jamur. Jamur ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Jamur yang menguntungkan antara lain 1. Beberapa jamur dapat dikonsumsi
antara lain Volvariella volvacea, Auricularia polytricha, Pleurotus atau yang disebut jamur tiram, dan sebagainya. Kemudian Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan antibiotik. Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti memberikan cita rasa pada keju. Empat, Aspergillus ventii digunakan dalam pembuatan kecap, tauco, asam sitrat, dan asam oksalat. Dan 5, Rhizopus oryzae digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur yang merugikan diantaranya adalah Aspergillus flavus yang menghasilkan racun dan menyebabkan kanker pada manusia. Epidermophyton flocosum menyebabkan penyakit kaki atlet. Candida albicans menyebabkan infeksi pada vagina. Dan keempat, Sclerotium menyebabkan penyakit busuk pada tanaman budidaya. Demikian tadi para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita sudah mempelajari beberapa hal tentang jamur. Jadi jamur itu adalah organisme yang mirip tumbuhan, tetapi dari segi strukturnya berbeda, di mana dinding selnya itu terbuat dari zat kitin, kalau tumbuhan dari selulosa. Kemudian ciri pentingnya lagi adalah tidak melakukan fotosintesis karena memang dia tidak berklorofil. Demikian para pelajar dan para pecinta ilmu biologi yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, dan semoga kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang pada bahasan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.